Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dukung dan support lewat komen, like dan share, juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali cerita kali ini, cerita yang datangnya dari salah satu keluarga, yaitu Pak Imron. Pak Imron ini menceritakan kisah tentang keluarganya yang pernah mengalami kisah horor. Kejadian yang menimpa keluarganya ini merupakan satu kejadian yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Pak Imron saat dirinya meninggalkan dua anaknya bersama neneknya di salah satu kota, yang waktu itu Pak Imron ini hendak melahirkan anak yang ketiga, yang dilahirkannya itu di kampung istrinya. Waktu itu anak-anaknya yang di kota itu belum liburan, sehingga keduanya harus ditinggalkan bersama neneknya di kota, dan Pak Imron bersama istrinya yang usia kehamilannya ini sudah sangat dekat. Pak Imron memutuskan untuk melahirkan anaknya dengan cara membawa istrinya itu ke kampung halaman, yang tujuannya agar orang tua istrinya atau mertuanya Pak Imron itu mengetahui dan juga memberikan dukungan dan support untuk istrinya Pak Imron. Perjalanan dari kota ke kampung itu ada sekitar 4 jam perjalanan. Setelah beberapa hari singgah di kampung, istrinya Pak Imron mulai merasakan kontraksi hebat yang membuat Pak Imron itu harus bergegas membawa ke klinik terdekat untuk persalinan istrinya. Setelah persalinan itu berlangsung, anak yang ketiganya Pak Imron itu dilahirkan. Setelah anaknya dilahirkan, kondisi istrinya Pak Imron dalam keadaan sehat dan anaknya juga keadaannya baik-baik saja. Setelah mendapatkan izin dari klinik yang diurus oleh bidan ini, Pak Imron itu diizinkan pulang setelah beberapa hari nginep di klinik tersebut. Setelah Pak Imron pulang ke rumah mertuanya, salah satu anaknya yang usianya waktu itu 12 tahun yang beranjak ke kelas 6 menghubungi Pak Imron yang ada di kampung kalau dia sekarang sudah liburan. Maksudnya anak-anaknya bersama neneknya yang ada di kota itu ingin melihat kondisi adik bungsunya yang baru dilahirkan. Tapi Pak Imron meminta agar kedua anaknya termasuk neneknya agar jangan menyusul ke kampung. Tidak lama lagi Pak Imron dan ibu anak-anaknya itu segera balik lagi ke kota. Kurang lebihnya hampir 2 minggu setelah kelahiran anak yang ketiga, Pak Imron mendapatkan kabar dari anaknya kalau mereka akan berangkat sekolah lagi, dan Pak Imron ini memutuskan untuk berangkat ke kota, yang setiap kali berangkat itu ya harus mengantar dan menjemput anak yang pertama dan yang kedua, karena yang keduanya ini masih SD semua. Nah, di saat waktu liburan yang sudah hampir habis, Pak Imron dan istrinya itu memutuskan untuk balik lagi ke kota bersama istri dan anak bungsunya yang berumur kurang lebih 2 minggu. Mereka naik mobil balik lagi ke kota. Nah, di sepanjang perjalanan Pak Imron karena mungkin kelelahan atau apa, dia itu sempat istirahat di satu tempat yang kurang begitu ramai karena hanya melihat beberapa mobil atau kendaraan yang lewat. Di situ Pak Imron istirahat sejenak sembari turun, sembari ngerokok. Nah, di saat ngerokok ini Pak Imron terasa pengen kencing. Nah, di saat seperti itu Pak Imron ini memutuskan pamitan sama istrinya, "Sebentar Bu, Bapak mau buang air sebentar." Pak Imron buang air di salah satu pohon dekat
mobil mereka parkir. Setelah beberapa waktu Pak Imron istirahat, Pak Imron melanjutkan perjalanan lagi sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, itu di kota, Pak Imron disambut oleh kedua anaknya dan neneknya Pak Imron yang menjaga kedua anaknya. Anaknya sangat senang menyaksikan ibunya yang menggendong adik bungsunya itu. Momen ini menjadi pertemuan pertama kedua anaknya Pak Imron, yaitu Ali dan Nadia, yang membuat mereka itu bahagia menyambut kedatangan adik bungsunya. Mereka sejak kepulangan adik bungsunya itu, mereka itu paling sibuk membantu menjaga si kecil. Namun baru 3 hari kepulangan adik bungsunya ke kota, kebahagiaan mereka itu tiba-tiba berubah saat Pak Imron ini sedang bekerja, itu mendapat telepon dari anaknya untuk cepat-cepat pulang. Waktu itu Pak Imron sedang ada kerjaan di kantornya. Telepon yang dari anaknya yang paling sulung, yaitu Ali. Waktu Pak Imron itu mengangkat telepon dari anaknya Ali, Pak Imron mendengar suara anaknya itu terdengar sangat cemas. Waktu itu Pak Imron nanya, "Kenapa?" Tapi Ali tidak menjawab, tapi meminta Pak Imron itu untuk segera pulang. Sebab ibunya sakit dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, ini membuat Pak Imron yang waktu itu ada di kantor itu langsung bergegas, naik mobil langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Imron itu kaget bukan main melihat istrinya sedang memeluk anak sulungnya, yaitu Ali, itu ada di dekat jendela. Tapi apa yang dilakukan istrinya itu keadaannya itu tatapannya kosong, melamun di dekat jendela, sementara anak bungsunya, anak ketiganya itu menangis, tidak ada yang menjaga. Sementara kondisi neneknya yang kurang sehat, yang waktu itu ada di kamar belakang, yang pendengarannya juga kurang jelas, kemungkinan neneknya juga tidak mengetahui kalau anaknya Pak Imron yang paling bungsu itu sedang menangis menjerit. Sementara ibunya itu hanya melamun, hanya menatap jendela dan memeluk anaknya yang paling sulung, yaitu Ali. Sementara Nadia adiknya itu kebingungan menjaga adiknya yang terus-terusan menangis. Saat Pak Imron tiba di rumah, Ali itu langsung menangis melihat bapaknya itu menghampiri Nadia. Istrinya Pak Imron saat ditanya itu tidak menjawab, hanya termenung dengan tatapan yang kosong. Dan Pak Imron yang melihat bayinya yang baru beberapa minggu dilahirkan, yang dijaga anak keduanya itu Nadia, tidak berhenti menangis, dan berbagai cara itu sudah dilakukan Pak Imron untuk menenangkan anaknya yang masih bayi. Sementara istrinya itu seperti tidak menghiraukan, ada apa dengan istriku? Dan yang paling aneh, anaknya Pak Imron yang paling kecil, yang masih bayi, yang berumur 2 minggu, itu sesekali berhenti dan tersenyum sendiri. Sementara istrinya itu seperti tidak menghiraukan kalau anak yang baru dilahirkannya itu menangis tiada henti. Ini yang membuat Pak Imron itu benar-benar bingung, ada apa dengan istriku? Dan ketika azan maghrib itu berkumandang, Pak Imron itu melihat istrinya menjauh dari jendela dan tiba-tiba menuju ke ranjang sebelum berbaring. Pandangannya masih kosong, mulutnya masih mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, mengucapkan sesuatu. Dan istrinya itu tiba-tiba mengigau, menjerit, menangis, dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pak Imron mulai risau, mulai bingung, khawatir dengan keadaan istrinya. Karena Pak Imron tidak tahu apa yang membuat istrinya itu bisa seperti itu.
Oh, seperti orang yang kesurupan. Pak Imron berusaha mengingat sepanjang hampir 2 minggu lebih di masa nifasnya di rumah mertuanya, yaitu di kampung, itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tapi waktu pulang ke rumah sendiri, kok jadinya begini? Ini ada apa? Tidak berselang lama, Pak Imron karena bingung dengan keadaan di sekelilingnya, Ali yang terus menangis dalam pelukannya Pak Imron, Nadia juga ketakutan melihat ibunya, yaitu istrinya Pak Imron yang terus mengigau, terus mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, menjerit menangis. Ini membuat Pak Imron itu meminta sama Ali, Nadia untuk menjaga adiknya, sementara Pak Imron untuk pergi ke tempat Pak Ustadz. Karena tidak ada jalan lain lagi, karena yang dipikirannya Pak Imron pasti ada sesuatu yang sudah masuk atau merasuk ke tubuh istrinya. Setelah menunggu sholat isyanya Pak Ustadz, Pak Imron itu langsung mengajak Pak Ustadz itu ke rumahnya. Tapi sebelum Pak Ustadz itu masuk ke rumah, itu melarang Pak Imron itu untuk masuk, tapi menyuruh untuk berjaga di luar. Pak Imron semakin bingung karena istrinya yang di dalam, anak-anaknya yang menangis ketakutan, dan neneknya yang karena waktu itu neneknya ada di kamar belakang. Pak Ustadz itu justru malah meminta Pak Imron itu ada di luar rumah. Ada apa dengan Pak Ustadz? Itu ungkap Pak Imron. Tiba-tiba Pak Ustadz itu mengatakan sesuatu, yaitu ada yang singgah dan menumpang di rumah ini. Baunya sangat kuat, baunya anyir seperti ikan busuk. Itu kata Pak Ustadz. Pak Imron dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tersebut. Kenapa dan ada apa? Sementara Pak Imron itu tidak mencium bau busuk seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz. Tapi Pak Imron teringat saat kepulangannya ke rumah itu. Di rumah itu ada tetangganya yang sudah menunggu kepulangan Pak Imron. Dan istrinya dengan bayinya itu mengatakan kalau mereka itu juga mencium bau busuk. Tapi menurut Pak Imron waktu itu tidak dihiraukan, tidak digubris. Ini yang dikatakan oleh tetangganya Pak Imron. Tapi Pak Imron sendiri memang tidak mencium bau busuk seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz itu meminta sebotol air untuk mengusir, menyiram bau busuk dan menghilangkan pengaruh-pengaruh dari sosok gaib yang singgah dan numpang di rumahnya Pak Imron. Botol air itu diserahkan Pak Ustadz. Setelah Pak Ustadz itu membaca doa, air itu dijeprat-jepratkan itu ke sekeliling halaman rumahnya Pak Imron, dan bau busuknya itu tiba-tiba menghilang. Tapi di saat bau anyir, bau busuk itu menghilang, itu tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras itu di atap rumahnya Pak Imron. Dan suara yang ditimbulkan di atap, semakin Pak Ustadz membaca ayat-ayat suci terus-menerus, melantunkannya semakin keras. Suara dentumannya seperti benda jatuh ke atap rumahnya Pak Imron itu suaranya semakin keras, semakin kencang. Ini yang membuat Pak Imron itu benar-benar ketakutan waktu itu, sementara keluarganya itu ada di dalam rumah. Pak Imron berusaha meminta Pak Ustadz untuk segera masuk, tapi Pak Imron malah diminta untuk tenang dan sabar. Bentar Pak Imron, untuk sisi luarnya sosok gaib ini biar keluar dulu, nanti saya akan masuk, ungkap Pak Ustadz ke Pak Imron. Pak Imron mau tidak mau harus menuruti apa kata Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu yang tahu sosok-sosok gaib yang ada di sekitar rumah Pak Imron. Setelah bau anyir itu benar-benar hilang, bau busuknya itu benar-benar hilang, Pak Ustadz itu baru mau masuk ke dalam rumahnya Pak Imron. Tapi sebelum Pak Imron itu masuk,
Pak Imron menggenggam tanah liat dan pasir itu dilempar-lemparkan ke atap rumahnya Pak Imron, yang tujuannya agar sosok gaib itu pergi dari rumahnya Pak Imron. Begitu baru selesai mengurus bagian luar, Pak Ustadz itu baru mau masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Pak Imron itu melihat istrinya itu sedang menyusui anaknya seperti dalam keadaan yang sudah normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara kedua anaknya yang sudah besar, yaitu Ali dan Nadia, itu ada di dekat pelukan neneknya. Setelah melihat kondisi istrinya sudah normal, sudah terlihat sadar kembali, Pak Ustadz yang diundang Pak Imron itu meninjau ke seluruh ruangan milik Pak Imron untuk mengkondisikan agar semuanya benar-benar aman dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Setelah semuanya sudah benar-benar aman, Pak Ustadz itu mempertanyakan sesuatu ke Pak Imron. Karena tiba-tiba saja Pak Ustadz itu menanyakan sesuatu ke Pak Imron. Apakah Pak Imron pernah berhenti di satu tempat sebelum dia sampai ke rumah? Pak Imron kaget karena bagaimana Pak Ustadz itu tahu kalau Pak Imron itu pernah berhenti di satu tempat. Pak Imron teringat saat dia tidak tahan buang air, dia sempat istirahat sebentar di tepi jalan dan dia buang air kecil itu di bawah pohon besar. Dia tidak tahu pohon apa itu. Dia teringat dan itu diucapkan ke Pak Ustadz. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan lagi sampai ke rumah. Setelah mendengar jawaban dari Pak Imron, Pak Ustadz itu menjelaskan ke Pak Imron kalau yang dilakukan Pak Imron saat mobilnya ada di tepi jalan sedang beristirahat dan buang air kecil di bawah pohon besar, ternyata di bawah pohon itu ada sosok gaib yang baunya sangat busuk, yang rupanya buruk rupa. Itu mengikuti Pak Imron sampai ke rumah, dan itu sosok yang mengganggu istrinya, yang membuat anaknya menangis terus-menerus tanpa henti. Dan sebelum Pak Ustadz waktu itu dipanggil Pak Imron, dia meminta Pak Imron untuk tidak masuk dulu karena melihat ada sosok yang buruk rupa itu sedang berada di luar rumah Pak Imron. Kenapa waktu itu Pak Ustadz tidak mau masuk ke dalam? Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, Pak Imron baru menyadari kalau apa yang dilakukannya di tepi jalan itu adalah awal mula yang menyebabkan istrinya melamun, pandangannya kosong dan anaknya selalu rewel. Saat Pak Ustadz itu menolak untuk diajak ke dalam, ternyata Pak Ustadz itu sudah tahu kalau di luar rumah itu ada sosok gaib yang buruk rupa yang sedang menunggu kedatangan Pak Ustadz. Setelah Pak Ustadz itu menetralisir dan semuanya sudah kembali normal, Pak Ustadz baru masuk. Dan Pak Ustadz pun berpesan sama Pak Imron agar jangan kencing sembarangan. Apalagi ada bayi dan ibu yang baru melahirkan yang waktu itu masanya masih masa nifas. Karena ini sangat disukai oleh jin yang bernama Ummu Sibyan, yang memang suka mengganggu wanita hamil, wanita yang baru melahirkan, dan suka mengganggu bayi-bayi yang baru lahir. Itu pesan Pak Ustadz ke Pak Imron. Mendengar apa yang dijelaskan dan pesan Pak Ustadz tadi, Pak Imron mencoba mengingat-ingat, dan semenjak kejadian itu Pak Imron selalu hati-hati dimanapun dia berada. Ketika mau berhenti, dia lebih memilih ke tempat yang lebih aman, yaitu di tempat umum.
tidak lagi berhenti di sembarang tempat dan buang air kecil itu sembarangan. Karena yang dikhawatirkan itu akan dialaminya kembali dan akan membuat kecemasan yang lebih lagi. Semoga kisah dari Pak Imron ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.